Halo semuanya, perkenalkan saya Kafa Falikul Isbah dari Program Studi Teknik Informatika, kelas TI 4B semester 4. Pada video ini saya akan memperkenalkan proyek yang saya kembangkan, yaitu Aquasense IoT, sebuah sistem monitoring dan kontrol tandon air pintar berbasis Internet of Things. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pengguna masih melakukan pengecekan tandon air secara manual. Cara ini kurang praktis karena pengguna harus lihat dulu ke tandon untuk mengetahui kondisi air. Selain itu, sering terjadi pemborosan air akibat pompa terlambat dimatikan atau tandon kosong karena tidak terpantau. Permasalahan tersebut menjadi dasar pengembangan Aquasense IoT sebagai solusi monitoring dan kontrol tandon air yang lebih modern dan efisien. Aquasense IoT dibangun menggunakan beberapa komponen utama yang saling terhubung. ESP32 berperan sebagai pusat kendali sistem yang bertugas mengolah data serta mengatur seluruh proses monitoring dan kontrol. Untuk mengetahui kondisi air pada tandon, digunakan sensor ultrasonik HCSR04 yang membaca jarak antara sensor dan permukaan air. Hasil pembacaan tersebut kemudian diproses oleh ESP32 untuk menentukan level air secara real-time. Selanjutnya, pompa air dikendalikan menggunakan MOSFET IRLZ44N yang berfungsi sebagai saklar elektronik, sehingga pompa dapat menyala dan mati secara otomatis sesuai kondisi tandon. Seluruh komponen tersebut dirangkai menjadi sebuah prototipe yang terintegrasi dengan dashboard web dan Telegram bot untuk memudahkan proses pemantauan serta pengendalian sistem. Setelah tahap perancangan selesai, proses pembangunan prototipe dimulai dengan menyusun seluruh komponen pada posisi yang telah direncanakan. Pada tahap ini sensor ultrasonik, ESP32, MOSFET, LED indikator, dan pompa air mulai dipasang serta dihubungkan sesuai rancangan sistem. Setelah rangkaian selesai dirakit, program yang telah dikembangkan diunggah ke dalam mikrokontroler ESP32 menggunakan Arduino IDE. Program ini berisi logika pembacaan, sensor, pengendalian pompa, pengiriman notifikasi Telegram, serta pengelolaan dashboard monitoring berbasis web. Setelah proses pemrograman selesai, dilakukan pengujian awal untuk memastikan seluruh fitur bekerja sesuai perancangan. Prototipe kemudian dirakit secara lengkap menggunakan wadah utama dan tandon sumber sebagai simulasi sistem nyata. Bagian dasar prototipe menggunakan alas triplek untuk meningkatkan kekuatan struktur dan mengurangi risiko kerusakan akibat kontak dengan air selama proses pengujian. Pengujian diawali dengan menyalakan sistem menggunakan sumber daya listrik. Setelah ESP32 berhasil terhubung ke jaringan Wi-Fi, sistem secara otomatis melakukan inisialisasi dan mengirimkan notifikasi ke Telegram sebagai tanda bahwa Aquasense IoT telah aktif dan siap digunakan. Selanjutnya, sistem melakukan pembacaan awal terhadap kondisi tandon. Hasil pembacaan menunjukkan bahwa level air berada pada angka sekitar 9% dengan status rendah dan masih berada pada mode manual. Kemudian kita coba membuka Telegram bot yang menyediakan berbagai menu kontrol, seperti menyalakan pompa, mematikan pompa, mengubah mode operasi, menghapus log aktivitas, serta melihat status sistem secara real-time. Untuk mengaktifkan pengendalian otomatis, pengguna memilih mode auto sehingga seluruh proses pengisian air selanjutnya akan dikendalikan langsung oleh sistem berdasarkan data sensor. Setelah mode otomatis diaktifkan, pengguna dapat memantau seluruh proses melalui dashboard web yang menampilkan informasi level air, status pompa, dan kondisi sistem secara real-time. Karena level air berada di bawah batas minimum, sistem secara otomatis mengaktifkan pompa dan mengirimkan notifikasi bahwa proses pengisian telah dimulai. Pompa kemudian mulai mengalirkan air ke dalam tandon. Selama proses ini berlangsung, LED indikator aktif sebagai penanda bahwa pompa sedang bekerja melakukan pengisian. Sensor ultrasonik terus memantau perubahan level air secara berkala. Hasil pembacaan ditampilkan pada dashboard dalam bentuk persentase yang meningkat secara real-time, mulai dari kategori rendah, sedang, hingga mencapai kondisi penuh.
Ketika level air telah mencapai batas maksimum sekitar 96%, sistem secara otomatis menghentikan proses pengisian dengan mematikan pompa untuk mencegah terjadinya luapan air. Selain mematikan pompa, sistem juga mengirimkan notifikasi bahwa tandon telah penuh sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi akhir pengisian tanpa harus melakukan pengecekan secara langsung. Seluruh aktivitas yang terjadi selama proses pengisian tersimpan secara otomatis pada fitur riwayat pengisian dan log aktivitas. Dengan demikian, pengguna dapat melihat kembali data penggunaan sistem sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa AquaSense EOT mampu menjalankan proses monitoring dan pengendalian tandon air secara otomatis, mulai dari pendeteksian level air rendah, pengisian otomatis, hingga penghentian pompa saat tandon telah penuh. Setelah semua fitur berhasil berjalan sesuai rencana, saya juga meminta masukan dari beberapa narasumber untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka terhadap AquaSense EOT. Salah satunya adalah dosen dari bidang teknik informatika yang menilai aspek teknis dari sistem yang telah dibuat. Selain itu, saya juga melakukan wawancara dengan narasumber non-teknis untuk melihat bagaimana alat ini dipandang dari sisi pengguna. Secara umum, mereka memberikan tanggapan yang positif terhadap sistem yang dikembangkan. Fitur monitoring real-time, kontrol otomatis, dashboard web, dan Telegram bot dinilai sudah berjalan dengan baik dan mudah digunakan. Selain memberikan penilaian, para narasumber juga menyampaikan beberapa masukan yang sangat bermanfaat untuk pengembangan berikutnya. Salah satunya adalah menambahkan saluran pembuangan pada prototipe agar bentuk dan cara kerjanya semakin mendekati kondisi tandon air yang sebenarnya. Saran saya, ada air yang masuk ke tandon, ada selang air yang masuk ke tandon, ada selang air yang keluar dari tandon. Biar nanti kamu benar-benar bisa membedakan, ya, ini masuk dan ini keluar. Masukan tersebut tentu menjadi bahan evaluasi yang berharga agar AquaSense EOT dapat terus dikembangkan menjadi sistem yang lebih baik di masa mendatang. Dibandingkan dengan metode pengecekan tandon secara manual, AquaSense EOT menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu pengguna memantau dan mengelola ketersediaan air dengan lebih mudah. Sistem ini mampu melakukan monitoring level air secara real-time menggunakan sensor ultrasonik yang terhubung dengan ESP32. Informasi kondisi tandon dapat diakses kapan saja melalui dashboard web tanpa perlu melakukan pengecekan langsung ke lokasi tandon. Selain itu, AquaSense EOT juga dilengkapi dengan Telegram bot yang dapat mengirimkan notifikasi otomatis ketika air hampir habis, saat proses pengisian berlangsung maupun ketika tandon telah penuh. Melalui Telegram bot, pengguna juga dapat melakukan kontrol sistem secara jarak jauh. Fitur mode otomatis memungkinkan pompa bekerja secara mandiri berdasarkan kondisi level air, sedangkan mode manual memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk mengendalikan pompa sesuai kebutuhan. Sistem juga dilengkapi dengan penyimpanan riwayat pengisian dan log aktivitas yang dapat digunakan untuk memantau penggunaan air dari waktu ke waktu. Untuk meningkatkan keandalan, AquaSense IoT memiliki fitur fail-safe Wi-Fi yang memungkinkan sistem tetap menjalankan fungsi otomatis meskipun koneksi internet mengalami gangguan sementara. Dengan berbagai fitur tersebut, AquaSense EOT diharapkan dapat menjadi solusi yang praktis, efisien, dan mudah diterapkan untuk kebutuhan monitoring tandon air berbasis Internet of Things. Demikian pengembangan AquaSense EOT yang telah saya buat, mulai dari tahap perancangan, perakitan, pemrograman, hingga proses pengujian dan validasi sistem. Melalui proyek ini, saya belajar bahwa sebuah permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi secara tepat. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan dan disempurnakan di masa mendatang, saya berharap AquaSense EOT dapat memberikan manfaat serta menjadi salah satu contoh penerapan Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan penilaian selama proses pengembangan proyek ini.
Dan terima kasih juga kepada Anda yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada karya dan inovasi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya.